saya Meta Olivia. Saya di sini semester 7. Saya di sini akan mempresentasikan apa sih Facixiang itu dan apa sih alat Faci itu. Oke, yang pertama adalah pengertian dari Facixiang itu sendiri. Facixiang atau 8 keberuntungan juga dikenal sebagai 8 mui keberuntungan, 8 harta keberuntungan. Tibet yang disebut Tase Tache. Tibet ini adalah kombinasi lukisan yang paling umum dan memberikan konotasi yang mendalam. Sebagian besar dalam bentuk lukisan dinding, tetapi juga yang diukir dan dicetak 3 dimensi. Simbol dari 8 maskot ini terkait erat dengan Buddha atau Dharma. Selain itu, 8 pola ini dapat dibentuk secara terpisah atau ditumpuk menjadi pola kebaharuan yang disebut Tache Pengsu dalam bahasa Tibet yang berarti vas harta karun 8 gambar yang menguntungkan. Facixiang itu sendiri terdiri dari 8. Apa aja? Yang pertama, payung harta karun. Ini disebut catra dan pengucapan Tibet adalah Rinchengda yang melambangkan otoritas ajaran Buddha. Ketika bangsawan dan anggota keluarga kerajaan berpergian, mereka menggunakan payung untuk melindungi diri dari matahari, yang kemudian berkembang menjadi instrumen upacara menyiratkan otoritas tertinggi. Agama Buddha menggunakan payung untuk melambangkan otoritas ajaran Buddha. Payung dilambangkan dengan payung yang fungsinya penting untuk melemparkan bayangan perlindungan. Payung adalah simbol perlindungan dan royalty. Yang kedua adalah ikan mas. Nama Sanskerta Surwana Matyasya dan pengucapan Tibet Sri-nya melambangkan kebebasan dan pembebasan serta kearifan. Ikan mas berjalan di air tanpa hambatan. Buddhisme adalah metafora bagi praktisi yang melampaui dunia dan mencapai pembebasan dengan cara yang bebas dan berpikir terbuka. Dalam ajaran Buddha Tibet, sepasang ikan mas sering digunakan untuk melambangkan keadaan pembebasan dan juga melambangkan pemulihan, kehidupan kekal, dan kelahiran kembali. Ikan itu melambangkan keadaan suspensi tanpa rasa takut di lautan luas. Sepasang ikan mas ini berasal dari simbol pra-Buddha kuno dari 2 sungai suci India, Gangga dan Yamuna. Yang ketiga adalah guci kebijaksanaan dalam nama Sanskerta Kalasa dan pengucapan Tibet Terechenpahi Bumpa, melambangkan Buddha Amitabha dan kehidupan abadi jiwa. Di dalam botol air murni atau netral dan batu mulia dengan bulu merak atau pohon angan-angan dimasukkan ke dalam botol. Ini melambangkan keberuntungan, kemurnian, dan kekayaan, dan melambangkan harta karun, kesempurnaan, dan keabadian. Vas harta karun atau guci kebijaksanaan melambangkan kesehatan, umur panjang, kekayaan, kemakmuran, kebijaksanaan, dan fenomena ruang. Ruang adalah matriks unsur yang mengandung, menahan, dan melakukan semua fenomena. Ruang adalah gudang dan saluran dari segala sesuatu yang diwujudkan, atau berinkarnasi. Yang keempat adalah keong putih. Kata Sanskertanya adalah Sanka dan kata Tibet Dun Karyan Keo yang melambangkan suara Dharma. Putih kitab suci Buddha berisi kata-kata Sakyamuni Quartet seperti suara keong. Oleh karena itu, keong sering ditiup pada kesempatan puja. Di keong putih, tangan kanan adalah yang paling dihormati dan dianggap sebagai simbol ketenaran di 3000 dunia, yaitu simbol suara bergema. Cangkang keong mewakili yang indah, dalam, merdu, saling menembus dan meresap sehingga dan filsafat Buddha. Ini dimaksudkan untuk membangunkan murid-murid dari tidur nyenyak ketidaktahuan dan mendesak mereka untuk mencapai kesejahteraan mereka sendiri dan kesejahteraan orang lain. Yang kelima, simpul keberuntungan. Nama Sanskerta Srivatsa, pengucapan Tibet Palgi Bihu,
melambangkan sutra Brahmana yang mewakili semua teori dan filosofi yang terkait dengan alam semesta, dan melambangkan bahwa jika Anda mengikuti jaring Buddha dan Dharma Buddha, Anda akan dapat menyelamatkan mutiara kebijaksanaan dan pencerahan dari lautan keberadaan. Simpul keberuntungan memiliki makna yang lebih primitif, melambangkan cinta dan dedikasi. Menurut agama Buddha, simbol keberuntungan juga melambangkan kemampuan untuk menyelamatkan mutiara kebijaksanaan dan harta pencerahan dari lautan keberadaan jika seseorang mengikuti Buddha. Yang keenam, panci kemenangan. Nama Sanskerta Dwaja dan pengucapan Tibet Chogi Galsan melambangkan kemenangan mencapai hasil positif. Gedung kemenangan ini adalah sejenis bendera militer di India kuno. Ajaran Buddha menggunakan sebuah bangunan untuk menyiratkan bahwa akar masalah dan dosa dapat dibebaskan dan pencerahan dapat dicapai. Tradisi Tibet juga menggunakannya sebagai metafora untuk anti kekuatan dari 11 penderitaan, yaitu sila, konsentrasi, kebijaksanaan, pembebasan, welas asih besar, kekosongan, keinginan, kenyamanan, tidak mementingkan diri sendiri, kesadaran akan usal-usul bergantung, penolakan prasangka, dan berkah Buddha untuk mencapai welas asih dan kemurnian diri. Spanduk atau tanda kemenangan. Awalnya, spanduk kemenangan adalah standar militer yang dibawa dalam peperangan India kuno dan memiliki lencana khusus juaranya. Yang ketujuh adalah roda dharma emas, kata Sanskerta cakra dan pengucapan Tibet Sri Korlo yang melambangkan penyebaran ajaran Buddha. Roda emas adalah roda senjata yang ampuh, kemudian itu dipinjam oleh agama Buddha, melambangkan bahwa agama Buddha berputar seperti roda dan tidak pernah berhenti. Buddhisme juga dikenal sebagai 8 harta karun keberuntungan atau 8 keberuntungan atau dan lain-lain. Payung penutup pot bunga ikan panjang ada arti tertentu dan urutan pengantarnya adalah payung, melambangkan lingkaran dava dan kehidupan abadi. Payung harta karun melambangkan relaksi dan membengkokkan semua makhluk. Yang 8, yang terakhir, ini disebut Padma, dan pengucapan Tibet adalah Padma Zangpo, yang melambangkan kualitas lumpur yang tidak ternoda. Bunga teratai tidak ternoda dari lumpur dan murni. Diyakini bahwa bunga teratai melambangkan tujuan akhir, yaitu mencapai hasil yang positif. Teratai mewakili kemurnian primordial, tubuh, ucapan, dan pikiran. Akar teratai berada di lumpur, batangnya tumbuh melalui air, dan bunga yang harum terbang di atas air, berjemur di bawah sinar matahari. Pola pertumbuhan ini menandakan kemajuan jiwa dari lumpur purba materialisme melalui air pengalaman dan ke dalam sinar matahari pencerahan yang cerah. Warna teratai juga memiliki bantalan penting. Teratai putih ini mewakili keadaan kesempurnaan spiritual dan kemurnian mental total. Ini dikaitkan dengan teratai putih dan menyatakan sifatnya yang sempurna. Teratai merah ini menandakan sifat asli dan kemurnian hati. Ini adalah teratai cinta kasih, kasih sayang, gairah, dan semua kualitas hati lainnya. Teratai biru adalah simbol kemenangan roh atau atas indera dan menandakan kebijaksanaan pengetahuan. Teratai merah muda, ini teratai tertinggi, umumnya disediakan untuk dewa tertinggi. Jadi secara alami itu dikaitkan dengan Buddha Agung itu sendiri. Oke, kita masuk di pengertian faci. Apa sih alat faci itu? Pengertian faci itu sendiri. Setiap agama memiliki ciri khas dalam melaksanakan kegiatan dan ritual keagamaan. Setiap ritual yang dilaksanakan memiliki tujuan dan makna tersendiri yang dipercaya dapat mengabulkan permohonan atau berkah yang diharapkan. Ritual dalam agama Buddha dikenal dengan istilah puja bakti atau kebaktian yang dilakukan dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan aliran masing-masing, karena dalam agama Buddha juga memiliki banyak aliran atau sekte.
Pelaksanaan puja bakti tiga sekte besar dalam agama Buddha menggunakan cara yang berbeda, yaitu umat Mahayana sendiri melaksanakan puja bakti menggunakan bahasa Sanskerta atau bahasa Mandarin yang diiringi oleh alat-alat faci. Ritual atau puja bakti dalam Mahayana dianggap sebagai metode untuk menerangkan Dharma Sang Buddha. Metode ini sifatnya praktis. Misalnya, ketika penyebaran agama Buddha tersebar ke daerah-daerah lain, maka dengan mengubah nilai spiritual yang terkandung dalam ajaran, digunakan metode yang lincah dan lunak untuk membimbing umat dalam mencapai pengertian pada Buddha Dharma. Banyaknya simbol dalam aliran Mahayana memunculkan berbagai pandangan dan anggapan bahwa aliran Mahayana merupakan aliran ritual. Hal ini sebenarnya bukan tanpa alasan, sebab aliran Mahayana yang berkembang di Indonesia kebanyakan adalah aliran Sukawati atau lebih dikenal sebagai aliran Amitabha. Aliran Sukawati memprioritaskan ritual dalam memperkenalkan Buddha kepada umat Buddha. Aliran ini beranggapan bahwa dengan ritual umat akan lebih mudah mempelajari Dhamma. Dengan adanya akulturasi agama dan budaya, maka muncullah ide penggunaan alat-alat puja bakti dalam ritual Mahayana. Mahayana menuntun umatnya dengan dua cara, yaitu cara sulit dengan belajar Dhamma atau dengan cara praktis, atau upaya kausalya, yaitu dengan melaksanakan puja bakti. Tradisi Mahayana puja bakti merupakan salah satu cara dalam mempraktikkan ajaran Buddha dengan cara yang praktis untuk memperkuat keyakinan terhadap ajaran Buddha. Dalam melaksanakan puja bakti, umat Mahayana menggunakan alat-alat dharma untuk mengiringi pembacaan sutra, dharani, dan mantra. Setiap alat memiliki fungsi dan makna masing-masing. Yang pertama adalah gong. Adalah sebuah alat yang biasanya berbentuk seperti mangkuk, terbuat dari logam. Alat ini digunakan untuk menandai bagian-bagian penting dalam pujian-pujian atau pembacaan parita, dan juga sebagai penanda ketika selesai melakukan meditasi, karena suara yang dihasilkan gong yang jernih dan akan bergema dapat mempengaruhi syaraf manusia. Yang kedua, tance adalah alat yang berfungsi sebagai pelengkap dalam ritual. Tance mempunyai bentuk seperti cermin dan pemakaiannya pun seperti sedang bercermin, sehingga mempunyai filsafat manusia harus melihat dirinya sendiri dan memperbaiki setiap kekurangan yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang ketiga, mu'i adalah alat yang mempunyai fungsi sebagai pedoman atau pengatur tempo pada saat pembacaan sutra dan mantra agar dilakukan dengan serempak, melambangkan kesadaran atau perhatian murni, bagaikan ikan yang tidur dengan mata yang terbuka. Mu'i sendiri berasal dari Tiongkok, kemudian ke Korea, Jepang, Taiwan, dan Asia termasuk Indonesia. Keempat, Yinqing. Yinqing adalah alat yang mempunyai fungsi untuk memberikan aba-aba pada saat namaskara, pengiringan pada saat lagu penyesalan, kemudian juga sebagai pengiring dalam pujian dan pembacaan mantra-mantra. Alat ini berasal dari Tiongkok. Kelima, taku adalah alat yang mempunyai fungsi dalam memimpin kebaktian yang berfungsi untuk menentukan cepat atau lambatnya pujian dan dapat membangkitkan semangat orang dalam memuliakan nama Buddha atau Bodhisattva. Alat ini berupa drum besar yang terbuat dari kayu dengan material yang biasanya dari bahan kulit kambing pada area yang dipukul dengan dua buah pemukul dari kayu. Yang terakhir adalah hece. Adalah alat yang berbentuk sepasang lempengan yang hampir mirip piring terbang kembar yang dipukul bersama dengan tance. Kece dipukul sejajar dengan perut dengan posisi kece kanan atas dan kiri ke bawah. Alat-alat dharma ini memiliki fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat musik. Yang kedua, penyemangat puja bakti. Ketiga, penyelaras suara. Keempat, alat spiritual. Kelima, pemanggil dewa dan bodhisattva. 6, alat introspeksi. 7, media untuk berkonsentrasi, dan yang terakhir adalah agar selalu waspada.
Dapat disimpulkan bahwa dalam aliran Mahayana memiliki alat-alat yang biasa digunakan saat melakukan puja bakti. Alat-alat tersebut antara lain seperti tambur, lincing, genta, gong, tance, hece, dan mui. Setiap alat yang digunakan memiliki sejarah, fungsi, dan makna bagi puja bakti Mahayana. Umat memakai alat-alat dharma sebagai warisan leluhur, pengaruh tradisi, ajaran dari para biksu. Selain itu, ada juga berpendapat bahwa alat dharma merupakan alat musik yang menyelaraskan antara syair dan suara umat. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sekian, Namo Buddhaya.